Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam mulia saya, salam takdim saya. Saya dari channel pengikut Satrio ini memberi hormat kepada sedulur-sedulur semuanya dari spiritualis Nusantara, juga kepada alim ulama, para pemuka-pemuka agama, juga penghayat-penghayat kepercayaan yang ada di Nusantara khususnya, dan juga di luar sana. Izinkan saya mau menguak tabir Satrio Piningit yang sebenarnya. Kita ketahui semuanya di YouTube semua dari 2-3 tahun yang lalu sudah membahas tentang keberadaan Satrio Piningit. Satrio Piningit tersebut menurut saya, yang saya ketahui, ada beberapa versi dari para spiritualis. Ada yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit sejak dulu kala dibicarakan hanya karena isu-isu atau mitos-mitos tertentu, tapi sebagian ada yang meyakini keberadaannya memang ada dan nyata. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengupas tentang itu. Banyak channel-channel YouTube yang mengupas, menceritakan tentang Satrio Piningit. Dan saya apresiasi juga kepada channel-channel YouTube yang selama ini siang dan malam diperjalankan mencari dan menguak tabir Satrio Piningit. Dan saya apresiasi kepada channel Mas Peci, Kang Surya dari Padepokan Lokajaya, juga paguyuban ataupun padepokan yang selama ini nggak henti-hentinya menguak keberadaan Satrio Piningit. Untuk itu, sebelumnya saya mohon maaf bila nanti ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena saya juga manusia biasa. Untuk kejelasan tentang menguak tabir Satrio Piningit, saya akan menghadirkan seorang narasumber yang memang betul-betul berkompeten di bidangnya. Beliau adalah salah satu pengikut dari Satrio Piningit yang kami yakini. Untuk itu kami mempersilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Asman, Pak yang kepada saya. Sebelumnya saya mau memberi salam dulu kepada penonton atau pemirsa YouTube channel Satrio pengikut Satrio Piningit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua
sepuh dan maupun yang lainnya yang ada di negeri Nusantara ini maupun di luar negeri Nusantara ini, serta salam rahayu, salam sejahtera kepada semua umat beragama yang lain yang ada di negeri Nusantara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua dari segala musibah yang ada, dan semoga kita semua tetap diberi kekuatan, diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan diberi kehidupan yang sejahtera dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan pada negeri Nusantara ini. Amin, amin, amin. Ya Rabbi Alamin. Terima kasih narasumber. Saya tidak mau menyebutkan nama beliau. Memang beliau mohon maaf saudara, Bapak ini bisa dipanggil Bapak Budiarso. Beliau ini memang jadi pengikut Satrio Piningit. Seperti yang kita ketahui dari dulu, memang dari kitab-kitab dulu seperti kitab Ramalan Eyang Jayabaya juga membahas tentang Satrio Piningit. Juga dari Pangsit Siliwangi juga menyebutkan Bocah Angon. Ada juga dari Pujangga Besar dari Keraton Yogyakarta, yaitu Raden Masmak Ngabei Ronggowasito juga membahas tentang adanya Satrio Piningit. Dari dulu kala memang ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan memang ada akan terjadi dan muncul, dan akhir-akhir ini soal Satrio Piningit banyak dari channel-channel YouTube yang membahasnya. Bahkan sudah mendekati, ada juga dari YouTube channel yang lain yang saya ketahui itu bulan puasa ini Satrio Piningit muncul, dan tanda-tandanya banyak yang sudah menceritakan sudah ada tanda-tanda kemunculannya. Dari orang-orang Muslim sendiri juga membicarakan soal itu. Ulama-ulama besar dari luar pun juga menceritakan kemunculannya. Tetapi di sini saya menghadirkan memang narasumber yang tahu soal itu, karena beliau mengikuti Satrio Piningit. Untuk itu saya akan menanyakan kepada narasumber dalam menguak takbir Satrio Piningit ini. Mohon maaf narasumber Pak Budiarso, boleh saya menanyakan satu pertanyaan dulu tentang menguak takbir Satrio Piningit yang asli. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Budiarso, apa ada Satrio Piningit yang sebenarnya seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab kuno? Waktu kami persilakan Pak Budiarso untuk menjelaskan. Terima kasih. Ini memang masih dalam teka-teki juga ya Bapak teman ya. Sementara ini masih kapan ya ada penerapan enggak ya? Memang masih katanya beliau spiritual itu katanya masih
masih disembunyikan ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus menunggu sampai kapan? Nah ini Pak, belum ada kejelasan. Memang banyak itu yang jadi pertanyaan selama ini. Nah sekarang begini, kalau saya memang kenyataannya satu ini itu ada Pak. Nah, sekarang kenapa kok dari bapak-bapak, bapak ini sepuh, di spiritual kok mengatakan masih disembunyikan. Jadi maksudnya disembunyi Tuhan itu sama Rasulullah. Satria Pinten itu sebenarnya masih dalam bimbingan keilmuan, gitu. Jadi belum waktunya, gitu. Jadi masih perjalanan spiritual, ya. Itu masih dalam bentuk bimbingan. Gitu. Jadi bimbingan tadi mulai alam, dimensi alam lain, gitu. Terus diperkenalkan dimensi lain, alam yang di atas, gitu. Ya itu masih terus banyak lagi ilmu, belum ilmu agama Islam yang murni, bimbingan dari Rasulullah langsung. Bagaimana toh ilmu yang murni dari Rasulullah? Itu bukan sehari, dua hari selesai Pak. Jadi itu bisa mencapai berbulan-bulan karena bimbingan itu bukan kayak anak sekolah setiap hari dibimbing enggak Pak. Nanti saya tinggal sendiri, kadang dia kecapean, kadang dia bekerja, terus sering sakit-sakitan, nah itu ceritanya. Jadi Satria Pinten itu sebenarnya belum dimunculkan karena masih dalam bentuk bimbingan. Nah, itu. Bimbingan. Nah, mungkin dari prinsip yang ada di media sosial masih disembunyikan sama Tuhan, gitu. Tapi Satria Pinten yang asli masih menerima bimbingan keilmuan. Ya. Bimbingan dari sejarah para nabi, mulai Kanjeng Nabi Adam, ya 25 Rasul, apa itu benar? Nah ini diceritakan satu. Gitu. Nah, itu bukan cerita mitos itu Mas, benar itu kan gitu. Ya itu Pak ya. Jadi sampai kapan nah ini? Jadi Satria Pinten sendiri itu lama Pak. Ini itu banyak ilmu-ilmu yang diberikan, jadi butuh waktu panjang gitu. Nah sekarang, jadi informasi dari orang yang dapat gelar Satria Pinten ini itu masalah keilmuan. Dia dibimbing itu tahun baru 25 kemarin itu sudah dikatakan sudah cukup Pak. Mohon maaf Pak Budarso, dalam menjalani tuntunan yang selama ini Bapak mengikutinya, boleh nggak saya mau mencari tahu berapa tahun loh perjalanan itu diperjalankan itu? Tapi kalau gini Pak, nanti kalau yang terima perjalanan Satria Pinten mulai perjalanan spiritual itu kemarin itu 26 tahun Pak. Perjalanan spiritualnya ya sampai kemarin, bulan kemarin itu masih nutup pikirannya apa ya, malah sedikit gitu. 26 tahun dia belajarnya Pak, mengurangi tidur. Ya, belum mengamalkan ajaran-ajaran dari guru-gurunya yang ada diutus utusan itu lama beliaunya itu perjalanan spiritual juga katanya sangat melelahkan, kecapean kadang-kadang itu lama ya itu nanti lama perjalanan beliaunya itu memang ya katanya melelahkan katanya. Ya gimana ya, kita beliaunya kan
saya wis caranya ya memang diutus harus pas dalam sempurna ya sebagai hamba Pak ya. Sebagai hamba Tuhan ya taatlah apapun resikonya harus diterima karena itu memang sudah apa ya tugasnya yang harus dijalankan, harus melewati rintangan-rintangan, cobaan-cobaan maupun perjalanan spiritual yang sangat berat kata beliau yang kemarin ya. Mungkin itu aja Pak, apa mungkin yang lain? Terima kasih untuk penjelasannya. Ini banyak dari para pemirsa yang saya lihat dari channel-channel YouTube yang dia ada kesimpang siuran menurut saya soal ciri-cirinya. Saya akan menanyakan. Saya ringkas saja ada menurut pertanyaan ini saya dua ciri-cirinya menurut saya. Tolong diperjelaskan. Yang pertama Pak Budi soal ciri-ciri lahirnya. Yang kedua ciri-ciri secara goibnya, batiniahnya. Mohon dijelaskan Pak Budi. Terima kasih. Memang gini Pak ya, masalah ciri-ciri goib ya, menyala cara fisiknya ya. Jadi orangnya itu bukan seperti seorang, bukan ulama, orang umum, bukan ya. Bukan tampan, bagus, atletis ya. Bukan pakai baju putih-putih, berserbangan itu. Jadi orangnya itu kayak saya ya, apa itu orangnya itu awet muda gitu lah. Rumahnya sudah ya sudah umur ya. Cuma badannya nggak awet muda gitu lah. Itu secara wujudnya raganya gitu lah. Terus Pak ya, jadi beliaunya itu ya sederhana saja Pak ya. Dia itu kalau pakai sarung saja Pak ya, ini pakai sarung lah ya Pak saya. Dia itu kalau pakai sarung, pakai kopiah, itu cuma mau ibadah saja, mau menjalankan ibadah salat, pakai sarung. Sampai situ, dia pakai celana biasa. Itu kemana-mana pakai celana, tidak pernah pakai sarung, tidak pernah pakai punya, tidak pernah. Nah itu yang fisiknya biasa-biasa saja itu. Sudah lepas kemana-mana pakai sarung. Kecuali ke Jumatan, datang pakai sarung. Sederhana Pak, orangnya gitu. Dan jelas Pak ya, fisiknya ya. Jadi orangnya itu gitu macam. Mohon maaf, ini ada sebagian dari channel-channel YouTube itu menyebutkan bahwa ciri-ciri fisiknya itu dia itu orangnya kekar, orangnya seperti ulama-ulama yang besar. Tapi sebagian juga ada juga yang menyebutkan sederhana. Semuanya memang sah-sah saja, kan semua orang bebas untuk berpendapat. Untuk itu saya memang menghadirkan narasumber yang memang betul-betul mengikuti dari Satrio ini. Untuk ciri-ciri goibnya, terus masa tadi Pak ya, kalau yang di YouTube, yang memang beliaunya yang saya bangga pada apa ya, yang membuat kreator, membuat penjelasan mengenai Satrio ini gitu. Saya bangga, karena itu juga ikut menyemarakkan karena ada apa tadi buku-buku kuno dari raja-raja besar itu. Ya beliaunya ya dia tidak menyalahkan, ya memang dia kan belum tahu gitu loh Pak. Ya cuma saya yakin alumni lah gitu ya. Takutnya gini Pak, jadi pemirsa punya kayak uang Satrio ini paling gini loh, kayak di YouTube itu loh. Padahal ternyata kan enggak lah. Yang mudah-mudahan nanti sama pemirsa dapat pencerahan. Nah yang mudah-mudahan ini kenyataannya saya dikhawatirkan loh Pak. Ada sebagian komentar atau kemarin ada di YouTube
kita. Nanti kalau sastra pinggir muncul benar-benar jangan kecewa loh ya. Lah ini kreator kemarin kan lihat sebentar kok. Kalau sastra pinggir benar-benar asli muncul jangan kecewa. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang digambarkan, dinarasikan di media sosial. Pak ya, itu jelas ya Pak ya. Nah, pemirsa, menurut penjelasan ini memberi pelajaran kepada kita khususnya dan semua pemirsa supaya bisa berpikir secara jernih. Apa yang selama ini kita dapatkan dari manapun. Untuk itu kan penjelasannya memang sudah jelas diceritakan tadi. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Belum Pak, nanti belum masalah ciri-cirinya. Nah, kita jangan ngomong nama, Pak. Coba ini jelaskan. Jadi orang yang mendapat gelar sastra piningit itu secara diri goib Pak ya. Itu hampir sama Pak, hampir sama dengan channel saudara kita yang membuat channel mengenai perjalanan sastra piningit itu sama, hampir sama, banyak yang sama Pak. Jadi misalnya ciri-ciri sastra piningit secara goib, tuturnya bersatu cahaya. Itu juga benar gitu. Ya, seperti di paduan yang ionisasi juga menunjukkan gitu. Benar gitu. Jadi beliaunya ada lafal di dahinya ini, namanya Allah gitu loh. Itu ada Pak, ada memang. Jadi dilihat di dahinya tulisan itu bersinar di dalam dahinya. Itu ada Pak. Benar gitu. Jadi pintar juga ya Pak, ini seperti seberang kita yang ada di tanah air kita itu ya pastinya pintar juga mendapat petunjuk yang benar gitu. Terus menangkap dulu gak ada pernah ya. Sastra piningit didampingi naga. Nah ini, nah ternyata sastra piningit yang orang yang mendapat gelar sastra piningit itu juga ada Pak, orangnya ada gitu loh. Nah ini benar-benar ada ini memang. Nanti terus ada lagi yang dulu itu orang yang punya gelar sastra piningit itu ada tandanya bintang. Ya. Dilihat, ada juga ini Pak. Sampai heran orang-orang spiritual tanah air kita juga ya mendapat tunjuk benar ya, banyak pintar orangnya itu memang itu. Terus ada lagi apa ya? Nah, beliau-beliaunya itu juga mengatakan yang ada di channel itu, sastra piningit itu dibimbing para waliwah. Ya. Yang pertama itu dibimbing langsung sama Rasulullah Pak. Lah, juga kita ini dibimbing sama para utusan, para wali. Itu para wali bukan yang gede Pak teman-teman, para utusan-utusan itu mendampingi beliau mendampingi beliau ini. Nah, ini benar ada memang kenyataan. Nah, itu ciri-ciri secara goib Pak. Nah, sekarang untuk memperjelas, jadi saya nggak bicara ini. Ada teman-teman, 2 orang teman, ini teman saya Pak ya. Karena dia didatangi orang yang mendapat gelar sastra piningit. Nah, dia badannya bercahaya. Nah, mengakui sendiri memang spiritual temannya itu sudah tua usianya, hampir 68 tahun. Yang satu 63 tahun. Memang lama dia menjalani perjalanan sudah lama. Jadi kedua-duanya mengakui lah, oh ya didampingi naga benar.
bercahaya tidak tahu teorinya. Di sini di dahinya ada tulisan yang mengagumi itu. Terus ajarannya Islam, dia juga cuma cerita gitu, ajarannya kok begini. Nah, ini ajaran Rasulullah yang diberikan. Nah itu nanti kalau Bapak Mas ingin tahu orang-orang ya, memang pemirsa memang menantikan soal itu, bukan hanya ngomong, nanti ada buktinya, memang seperti itu nanti Pak. Ya. Jadi besok nanti kita kasih tahu Pak, Ya, siapa yang pernah datang ke Provinsi dan bisa melihat visitnya Pak ya. Ya. Ada 2 orang. Nanti bisa didatangi Pak, alamat namanya siapa, alamatnya mana, nanti tak kasihkan. Silahkan Pak Ahmad ngecek sendiri ke orang. Ya, nanti saya berikan. Nanti biar lebih Ya, yakin gitu loh. Memang ini benar-benar bukan omong-omong saja, kan nanti bisa ada pembuktian. Terima kasih untuk soal ciri-cirinya Pak Widiasa. Untuk selanjutnya ini yang selalu dibahas, ajaran-ajaran SP itu seperti apa Pak? Begini Pak, jadi SP itu sebenarnya kan Satrio Piningit Pak ya. Itu kan orang Jawa Pak. Ya. Kan orang Jawa. Orang Jawa. Jadi ajarannya beliau, tadi orang yang mendapat gelar Satrio Piningit tadi itu kan ajaran itu ajaran budi Pak. Ya, yang selama ini ya menantikan. Ajaran itu ajaran budi pekerti sebenarnya, gitu. Ajaran budi pekerti di dalam agama Islam. Nah, ini ditambah dari bimbingan-bimbingan Rasulullah, gitu. Terus kedua, para wali membimbing agama. Ini yang paling utama itu agama. Ya. Khususnya agama Islam. Gitu. Karena apa? Ajarannya Rasulullah dahulu yang murni sekarang sudah hilang. Lah ini terus sekarang ditambah banyak ajaran-ajaran Islam yang kayaknya yang menyesatkan. Gitu loh Pak. Kurang sesuai, kurang pas lah gitu lah ya, gitu lah Pak. Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah zaman dahulu gitu loh. Ya. Jadi ajaran sekarang itu kalau saya melihat Pak ya, itu banyak di apa Pak ya, dimasuki kaum caranya kaum ide, terus kayak disesatkan gitu loh gitu. Nah itu kasihan lah ini sebagai penggotnya gitu ya, ikut-ikutan akhirnya ikut tersesat juga gitu. Nah itu jadi ajarannya orang yang mendapat gelar Satrio Piningit itu ajaran budi berarti di dalam menjalankan agama Islam. Jadi ajaran bukan ulama beliau, bukan ulama. Jadi ajaran beliau itu bukan penghafal lah ya, ini enggak ya, bukan penghafal Al-Quran, juga bukan penghafal hadis, gitu. Jadi caranya ajarannya mudah lah, mudah dipahami lah caranya, kita menjelaskan apa-apa mudah, nggak usah pakai surat Quran ayat ini langsung ada caranya gini loh. Jadi orang itu mudah menerima. Nah, mudah menerima. Oh, maksudnya gini toh. Nah, gitu. Mudah sebenarnya itu. Jadi cuma itu ajaran budi sebenarnya. Tapi dalam penerapan agama Islam. Jadi sesuai dengan bimbingan para utusan, para wali itu sama. Gitu Pak ya, jelas ya ajarannya. Gitu.
ya Pak, ada pertanyaan lagi soal Satrio Piningit ini. Satrio Piningit ini ada yang menggunakan keilmuannya. Keilmuan Satrio Piningit ini dan keistimewaannya itu apa Pak? Yang selama ini kan banyak yang menceritakan tentang keilmuannya. Ya banyak dari yang saya lihat dari channel itu. Dan keistimewaan dari Satrio Piningit sendiri. Mohon dijelaskan Pak Budiarsa. Ini dari keilmuan Satrio Piningit ini. Karena beliau ini kan karena bimbingan dari Rasulullah, dari para utusan-utusan. Jadi pengetahuan itu banyak Mas. Jadi pengetahuan itu berbeda dengan yang lain itu. Terus beliaunya itu diberi wawasan banyak lah, mengenai dimensi alam boleh, terus banyak apa itu dimensi alam yang banyak itu dari atas itu, terus menerangkan masalah kaum iblis, kaum dajjal, itu bisa dijelaskan semua. Nanti ya akan bisa ada waktu kita jelaskan masalah dajjal Ya. Terus kedua, beliaunya itu juga diberikan namanya ilmu alam Pak. Ilmu alam itu ya gimana ya, ilmu alam apa ya? Kemana-mana ya punya teman Pak. Punya temannya Pak, temannya banyak apa? Makhluk halus Pak. Jadi sampai terimanya Pak beliaunya itu, karena ya gimana namanya makhluk halus, tapi katanya makhluk halus itu kalau kita sapa halus Pak ya. Beliaunya juga halus Pak. Tidak ada yang marah-marah, tidak ternyata. Iya. Kemana-mana dia itu dikenal juga sama makhluk halus itu mudah. Nah beliau juga menyarankan kebaikan itu untuk apa? Untuk menjalankan kebajikan hidup, menjalankan perintah agama, begitu kan. Jadi semuanya itu mengarah semuanya kepada kebajikan hidup. Itu istimewaannya yang tadi mendapat bimbingan dari para wali, para utusan-utusan, itu banyak pengetahuannya kayaknya. Ya Pak, ya itu begitulah. Jadi banyak istimewaannya. Cuma nanti untuk memberikan petunjuk ini khusus masalah agama Pak. Ya, khususnya untuk yang dikupas agama, terus lain ajarannya Rasulullah, kitabnya Al-Quran yang diutus Rasulullah. Jadi pegangannya dua ini Pak. Kita menuju mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak terpeleset, tidak rugi gitu. Jadi ingin membantu umat Islam itu supaya selamat di dunia maupun di akhirat. Itulah. Dan sampai di akhirat nanti itu besok itu menyesal gitu aja lah. Kok di sini, padahal dulunya juga ibadah, tapi kenyataannya kok begini. Itu arti ajarannya itu cuma membenahi. Yang paling utama itu membenahi ajaran Islam yang selama ini. Ini kunci utama Pak di sini. Itu aja Pak, sudah jelas mungkin. Saat itu terima kasih untuk itu. Ini banyak juga pertanyaan yang mungkin pemirsa juga menantikan ini. Apakah yang selama ini kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Satrio Piningit itu bersama dengan pengikutnya itu apa saja kegiatan selama ini yang selalu dijalani? Kalau kegiatan orang yang dapat belajar terus itu
memang dia kan sudah berkeluarga, Pak. Ya, Ya, kehidupan sehari-hari itu ya, dijalani. nggak bisa dipungkiri. Ya, ya pekerjaannya ya apa ya seadanya gitu, Pak. Oh, dia ini tidak bekerja loh, Pak. Ya, Dia kan juga nggak bekerja, maksudnya masih dalam proses dipingit lah, ya gitu lah. Itu lama ini tidak bekerja karena ya harus menjalani apa cobaan-cobaan hidup juga, gitu lah, Pak. ya, Itu tapi ya tetap ada Tuhan yang Maha Kuasa itu tak memberi rezeki biarpun tidak diberi pekerjaan, cuma untuk makan aja kasih diberikan sama Tuhan yang Maha Kuasa, gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Pemulaannya Tuhan yang Maha Kuasa kita, Tuhan Allah itu biarpun tidak dikasih pekerjaan apa ya, tapi masih bisa diberi makan, gitu loh. Tidak kesulitan cara itu, gitu, Pak. Terus yang kedua itu beliaunya masalah kerohanian, Pak. ya, Nah, masalah keagamaan yang itu ada rutinan, Pak. Jadi rutinan itu di apa itu dua minggu sekali, diadakan acara rutinan itu 2 minggu sekali. Yang dulu itu memang 1 minggu sekali, Pak, ada acara rutinan karena sudah kecapean karena ya perjalanannya ya, itu ya. panjang, Kesana, kecapean, akhirnya sekarang hanya 2 minggu sekali. Itu sama pengikutnya itu pengikutnya itu hanya 5, Pak. 6, dia 5 ya. Itu yang ikut terus, Pak. Itu mengikuti terus kegiatan-kegiatan apa rohanian, misalnya yang apa yang dibaca itu membaca rutinan, Pak, ya. Ya, Rutinan itu rutinan acara rutinan itu ya, apa yang di itu tahlilan, Pak. Iya, tahlilan nggak salah namanya tahlilan munjiat. Nah, mohon maaf, tolong dijelaskan ini selama ini kata mujiat itu tolong dijelaskan. Banyak orang yang ini bahkan saya sendiri pun kurang memahami betul soal mujiat ini. Nah, tolong dijelaskan, Pak Budi. kalau tahlilan munjiat itu gini, Pak. Jadi secara umum ya, kita sebagai umat Islam ya seperti yang lainnya, Pak, ya. Jadi tahlilan karena itu budaya umat Islam ini khususnya dari kaum Nahdlatul Ulama, Nadiyin itu kan ya budaya. Jadi tetap mengadakan tahlilan seperti umumnya, ya. Jadi ya bacaannya hampir sama, Pak. Mulai Al-Fatihah, ya, surat An-Nas, Al-Ikhlas, Alif Lam Mim, terus ayat kursi itu semua ada. Cuma setelah itu ditambah sendiri. Kayak ditambah sholawat Nur, sholawat Agung, gitu. Terus sholawat Nabi, ya, ada 3 jenis sholawat gitu, ya. Setelah itu ya kita doa, gitu. Jadi dengan namanya saja sudah tahlil munjiat, ya. Jadi munjiat itu istilahnya tahlil supaya dihindarkan dari musibah, ya. Tahlil apa ya, lupa saya tahlil munjiat. Kita sih itu berharap, juga berharap memohon, ya, dengan memohon dengan bacaan-bacaan ini berzikir, ditanggung apa diaunya dititipi pesan, gitu. Jangan meminta apa-apa kalau membaca tahlil munjiat, memohon ridhonya Gusti Allah, gitu aja. Tapi di dalam tahlil tadi ya bunyinya kan tahlil keselamatan,
Nah itu tahlil keselamatan namanya. Jadi Mama Brevi memohon supaya nanti semua keluarga yang ikut kegiatan itu dijauhkan dari segala musibah, diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberi keimanan. Nah itu Mas tujuannya, dijauhkan dari apapun musibah. Itu rutinan Pak, untuk ikut. Nah, selain acara tahlilan, mungkin ada acara lain lagi Pak, yang selama ini dijalani. Tahlilan ya cuma gini Pak, ya kadang-kadang tahlilan menjilat, kadang-kadang mengadakan acara sholawat. Jadi sholawat itu sholawat alam namanya. Jadi sholawat alam itu memohon, nah ini Pak, sholawat itu memohon supaya nanti itu dijauhkan dari bencana yang selama ini kan banyak Pak, banyak musibah lah Pak. Mulai gempa bumi, banjir, angin beliung, ya, terus air laut naik. Jadi banyak bencana alam. Jadi dengan membaca sholawat alam tadi panjang, memang kita ya berharap lah, memohon pada Tuhan Maha Esa supaya dijauhkan semuanya, yang khususnya di wilayahnya sendiri Pak, ya, yang punya wilayah negeri Nusantara ini, agar jangan tahu banyak musibahnya, ya dikurangi lah paling ya, itu Pak, tujuannya itu. Cuma kemarin itu gini Pak, kalau ingin membaca sholawat awal, paling nggak itu banyak yang mengikuti Pak. Ya karena doa besar, jadi banyak orang kita besar. Cuma sayang yang mengikuti orang yang dapat belajar itu cuma sedikit. Itu memang uji cobaan. Sabar begitu. Itu aja Pak. Ya, sudah jelas mungkin Pak. Terima kasih Pak Budiarsa. Nah, pemirsa semuanya, itu tadi sekilas tentang menguak takbir Sang Satrio Piningit. Dan apabila ada kata-kata dari saya khususnya, dan juga mungkin dari narasumber ada kesalahan-kesalahan, itu mohon dimaafkan, karena saya pribadi dan narasumber itu kan manusia biasa. Dan apabila ada kebenaran-kebenaran, itu datangnya dari Gusti Allah. Untuk itu saya ulangi sekali lagi, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Karena apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang tidak berkenan di hati para pemirsa semuanya. Dan untuk itu acara ini saya akhiri dulu dan tunggu acara yang akan datang. Tolong subscribe channel pengikut Satrio Piningit untuk mengulas tentang keberadaan Satrio Piningit selanjutnya. Dan akhirul salam, saya mohon sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat saya, salam takdir. Empat puluh lima menit.